Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya kenceng, mudah-mudahan sehat, amin. Masya Allah. Yang jawab salamnya kenceng, mudah-mudahan rizkinya dilancarkan oleh Allah, amin. Yang jawab salamnya kenceng, mudah-mudahan tambah pinter, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mislama annakum tantikun. Al-ayat. Ibu bapak daramang sadaya sehat ya, adik-adik sehat semua? Sehat. Ada yang lagi sakit nggak sekarang? Ada yang kepalanya nyeri nggak sekarang? Ada? Ada yang susah tidur nggak? Nggak ada? Ada yang sering perih nggak lambungnya sekarang? Nggak ada? Masya Allah sehat semua ya. Alhamdulillah ya, di luar hujan tapi hati kita ceria sekarang. Semuanya ceria ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat. Yang alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Yang insya Allah mudah-mudahan ini penuh dengan keberkahan Ibu. Dahsyat. Dari tadi saya bergetar jantung ini, deg-degan jantung ini. Pas ngelihat anak-anak tampil, Masya Allah, luar biasa sekali. Puji dan syukur marilah kita panjatkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan. Yang alhamdulillah kita masih bisa menghembuskan nafas kita. Jantung kita masih berdetak, mata kita masih berkedip loh Bu. Dahsyat ya. Yang kalau misalkan kita hitung jantung kita berdetak semenit itu 60 kali per menit Bu. Semenit itu yang normal. Kali 1 jam berapa menit? 60 menit. Kali sehari berapa jam? 24 jam. Kali sekarang Bapak Ibu berapa tahun? Masya Allah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa untuk diri kita. Tapi ternyata ada nikmat yang paling besar lagi yang harus kita wajib pelihara, syukuri, genggam erat sehingga tidak terlepaskan lagi. yakni apa? Nikmat iman dan Islam. Yang semoga dengan nikmat itu kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang telah Allah sempurnakan segalanya, akhlaknya, sifatnya, fisiknya, nasabnya, yakni habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in hingga kepada kita semuanya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau kelak. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih yang sangat besar, ini tidak terungkapkan lagi betapa besarnya ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan. Alhamdulillah Pak Haji biasa kenal ya. Alhamdulillah Bapak Kepala juga Pak Heru. Alhamdulillah Bapak Ketua Panitia, Bapak Ibu Guru Sadayana, Ibu-Ibu Sadayana, hatur nuhun. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tetangga loh Bu di sini. Saya di depan dolog rumah saya. Cakep ya? Cakep ya? Saya teh suaminya bidan Leti, ada yang tahu? Tuh kan cakep kan? Saya suaminya bidan Leti, saya anaknya Pak Mantri Ikin kalau yang ada yang ingat. Pak Mantri. Itu saya di situ dekat. Yang keseharian saya adalah saya peruqyah. Saya tukang ruqyah Ibu. Saya tukang hipnoterapi, saya suka menghipnotis orang. Saya juga kebetulan tukang nangkepin ODGJ.
Saya sering nangkepin ODGJ, saya tangkepin kalau ada yang ngamuk dibawa ke rumah sakit misalkan, kadang kita suntik dulu, kita bikin tidur dulu, baru ke rumah sakit. Keseharian saya seperti itu. Dan saya spesialistik perawatan luka, diabetes. Kalau misalkan ada yang luka-luka, termasuk luka hati, asik luka hati, nah itu saya rawat. Masya Allah ya, luar biasa ya. Itu keseharian saya. Perkenalkan, saya Ajeng Heri. Di sini saya izin dipanggil Ustadz teh. Aslina izinmu. Karena ya keseharian saya seperti ini. Cuman Bismillah. Mudah-mudahan momen ini, saat ini menjadi salah satu bentuk transfer ilmu pengetahuan untuk Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena banyak sesuatu hal yang harus kita pelajari, terutama diri kita. Jangan sampai, ini saya sangat apa ya bahasanya, bisa ngebaca wajah-wajah ibu semuanya di sini. Coba angkat tangan kanannya. Coba angkat tangan kanannya. Turunkan. Angkat lagi tangan kanannya. Adik-adik boleh ikut semua. Angkat tangannya dengan cepat. Turunkan lagi. Angkat tangan kirinya. Turunkan lagi. Angkat tangan kanannya. Turunkan lagi. Angkat kiri. Turunkan lagi. Angkat dua-duanya. Oke, turunkan dua-duanya. Angkat tangan kanan lagi. Angkat tangan kiri. Turunkan. Oke. Lihat tangan saya. Lihat tangan saya. Angkat tangan kanannya. Semuanya lihat angkat tangan kanannya. Oke. Dengan cepat, nggak pakai mikir. Pegang mata masing-masing. Tuh kan. Siapa nih? Acan konsentrasi kan? Belum pada konsentrasi. Mata mana? Pak Bulit kan nih? Masih belum fokus ya? Masih belum konsentrasi ya? Insya Allah fokus semua. Fokus ya, Bismillah ya. Oke. Ibu, ada yang tahu nggak? Kenapa tadi ibu semua, bapak semua kok nurutin ngangkat tangannya? Ngapain sih? Kok mau-maunya aja gitu ya, kayak saya permainkan, kok mau aja? Hakikatnya itu bapak ibu semua, saya sedang lagi hipnotis bapak ibu loh. Dan semuanya nurut loh. Ya, manut ya, nggak ada yang protes loh. Mudah-mudahan sih ngangkat. Oke ya, Bismillah ya. Kita akan pelajari semua itu dan kita akan gabungkan, kita akan rangkum dengan kebesaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahsyat. Ibu bapak, kenapa saya tadi menanyakan di awal, apakah ada yang sering nyeri kepala nggak? Jujur, ayo. Suka ya? Suka ya? Ayah anu migrain lah, yang migrain mah nyeri kepala sebelahnya. Ayah anu vertigo lah, kadang muter ya. Ada yang lambungnya perih, ayo. Dilepetan lepat, dilepetan lepat. Ada ya? Ada lagi yang tengkuknya nih, garis-garis tengkuknya berat aja. Ada juga nggak yang seperti itu? Hati-hati ibu, hati-hati bapak. Bukan efek dari kolesterol loh, bukan efek dari darah tinggi juga loh. Ternyata ada sesuatu yang harus kita pelajari. Karena hakikatnya penyakit itu ada derajatnya. Ayah nawan sorna? Penyakit itu ada derajatnya. Cung, anu di tensi ternyata tensinya tinggi di atas 140. Kan ayah kan? Cung, anu ternyata pas dicek gulanya di atas 150. Cung, yang dicek asam urat ternyata asam uratnya di atas 6. Ayat atanapi aya anu konsumsi bodrex we hayo, paramex we hayo, antacid we hayo, omeprazol we hayo. Hati-hati bu, karena apa? Itu tandanya fisik kita, jasad kita sedang sakit. Sepakatnya, obat nyeri kepala naon biasanya? Apa? Paracetamol, bener tuh. Iya, anak-anak juga pada pinter ya, pada tahu ya. Obat misalkan mual, hayo mual non. Asam langganan. Antacid, bener, Miloxan misalkan, Waisen.
Aya anu obat kolesterolnya tinggi wae misalkan. Simpati tidak ada yang tahu juga. Ih, luar biasa ya. Woi, luar biasa Bu. Itu sifat penyakit yang sifatnya jasadiyah. Apa katanya? Jasad kita yang sakit ternyata Bu. Nah pertanyaannya, siapa yang bisa ngobatin jasad kita kalau sakit? Dokter, diri kita. Betul, memang betul. Tapi kalau kita urutkan secara konsep, ternyata kalau jasad kita sakit, yang bisa ngobatin itu sesuatu yang ada di atasnya. Apa yang di atasnya? Yang di atasnya adalah akal. Contoh, nyeri kepala, obat akalnya itu adalah paracetamol. Contoh, obat nyeri lambung, antacid. Obat yang sifatnya itu akal. Kita tuh mikir, mual dikasih obat mual. Nyeri kepala dikasih obat nyeri kepala, nyambung. Siap ya? Nah pertanyaannya, apakah akal kita bisa bermasalah atau tidak? Bisa ya? Akal itu ternyata bisa bermasalah. Hati-hati nih, kita udah mulai masuk level 2 nih. Udah mulai berat nih sakitnya. Kalau misalkan yang akalnya bermasalah. Banyak penyakit yang sifatnya akal tuh. Termasuk yang paling dahsyat, yang paling besar penyakit akal itu adalah jahiliyah. Namanya Sarna? Jahiliyah. Apa jahiliyah? Bodoh, kebodohan. Pertanyaannya, apakah dia bisa baca? Zaman kapungkur, zaman Rasul, ada kaum yang disebut kaum jahiliyah. Apakah dia bisa nulis? Bisa. Apakah bisa ngitung? Bisa. Apakah bisa baca? Bisa. Tapi kenapa kok dipanggilnya kaum jahiliyah? Ternyata Bu, konsep dasarnya kaum jahiliyah ini adalah orang-orang yang tidak bisa menerima sesuatu ajaran yang sangat baru dan itu benar. Makanya kenapa dipanggil jahiliyah? Ada orang-orang yang tidak bisa menerima nasihat. Ayat tuh. Kadang kita ngeh ya, mungkin di lingkungan kita, mungkin di keluarga kita ada orang-orang yang susah dikasih nasihat. Termasuk saya nih, saya sering meriksa pasien, ya, hampir tiap hari meriksa pasien. Tensi nate hampir 200. Wih, di kada tensinya. Tensi nate 200. Otomatis yang kita lakukan pertama kali adalah memberikan penyuluhan. Apa penyuluhannya? Bapak, Ibu, wayahna. Makanan anu asin dikirangannya. Karena apa? Tensi paling galak dengan makanan yang asin. Tapi ternyata Bu sesah Bu. Sesah aslina. Nah abdi mah resep karena asin. Da upami teu asin teu enak. Hati-hati Bu, itu akalnya bermasalah itu. Karena apa? Mau secanggih obat apapun, mau kaptopril, mau amlodipin, norfas, apapun itu nggak ngefek. Karena apa? Sumbernya yang bikin tensinya tinggi tetap dimakan. Paham ya? Yang bermasalah apa? Akal. Pertanyaannya, kalau akal kita bermasalah, siapa yang bisa ngobatin lagi di atasnya? Yang bisa ngobatin ternyata perasaan. Ibu, perasaannya Bu. Contoh, dulu inget nggak cerita yang pas Rasulullah SAW pulang, ternyata di sudut Ka'bah dia sudah ditunggu oleh wanita Yahudi, yang ternyata wanita Yahudi itu megang kotoran unta. Pas Rasul lewat ditungguin, pas ditungguin ada dilempar ke Rasulullah. Apakah Rasulullah marah waktu itu? Mungkin ya manusiawinya kesal majigana teh aya jigana gitu. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Rasul tidak mencela dia. Rasul tidak lapor kepada sahabatnya, saya diginiin, enggak. Tapi ternyata Rasul menggunakan perasaan.
Makanya ini nanti benar-benar ya, kita benar-benar harus belajar sama Rasulullah SAW itu. Perasaannya seperti apa? Pas dia sakit, pas si wanita ini sakit, Rasul jadi orang pertama yang menjenguk si wanita ini. Ibu bapak, pertanyaannya, apa yang terjadi sama si wanita Yahudi ini? Yang terjadi adalah dia ketakutan yang pertama. Karena apa? Orang zolim didatangi sama yang dizolimi, sieun teu? Sieun, takut. Wajar ya? Wajar ya? Tapi nyatanya Bu, Rasulullah SAW malah membawa makanan. Rasulullah SAW malah apa? Memberikan maafnya. Sehingga apa efeknya? Efeknya adalah wanita Yahudi itu sembuh akalnya. Tandanya apa? Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dahsyat. Akhirnya contoh refleksikan dengan kehidupan kita. Abdi yakinnya pasti ada kata-kata dari seseorang yang membuat bapak ibu sakit hati. Saya yakin 100% ada kalimat dari seseorang yang membuat telinga kita, yang membuat pikiran kita, yang kalau misalkan bapak ibu ketemu dengan orang itu lagi, buk aja langsung kena dada. Jujur Bu, wajah bapak ibu semua sudah kebaca sama saya. Karena apa? Perasaan kita bermasalah nih. Perasaan kita bermasalah. Cocokkan dengan diri kita ya. Ini ilmu yang mahal ya. Saya dapat pelatihan ini di Bandung dulu. Pertanyaan pertama, apakah kita pernah malas bertemu dengan seseorang atau tidak? Jujur ya. Yang kedua, apakah kita malas mengingat kejadian tertentu atau tidak? Yang ketiga, apakah kita malas mendatangi tempat tertentu atau tidak? Ibu, kalau dari 3 pertanyaan ini ternyata 1 aja positif, aku yakin perasaan bapak ibu sedang tidak baik-baik saja. Sekali lagi, perasaan ibu sedang tidak baik-baik saja. Ini nanti masuk ke konsep selanjutnya ya. Ini kita bahas teori dasarnya dulu. Ini yang ketiga. Sekarang, apakah perasaan kita bisa bermasalah atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang mulai menelisik ke dalam. Apakah perasaan kita bisa bermasalah atau tidak? Sangat bisa. Sangat bisa. Kenapa saya di awal tadi menanyakan kepada Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu susah tidur? Kadang ya, ada yang susah tidur ya, lambungnya bermasalah, tangan kadang suka gemeter, atau lagi kesendirian, nuju nyalira, tiba-tiba curuluk pece soca, tiba-tiba nangis we. Atau lagi kadang-kadang untuk ngambil keputusan, kita teh kayak susah ngambil keputusan, bahasa nanti kayak nuplin-plan ya. Atau kita malas mendatangi keramaian, malas we gabung jeung anu sanes teh, resep nate nyalira we di kamar. Hati-hati Bu, kalau kita sudah mengenai hal-hal seperti ini, perasaan kita mungkin bermasalah. Dan yang bisa mengobati adalah level di atasnya lagi. Siapa yang bisa mengobati? Level di atasnya adalah alam bawah sadar kita Bu. Alam bawah sadar kita. Kenapa seperti itu? Mulai rada sesah Bu. Upami obat-obatan teh bentuknya fisiknya tablet, kapsul, katingal, jentulnya itu obat-obatan yang sifatnya jasadiyah. Upami bahasa Arab nama dawaun eta teh. Tapi kalau misalkan udah masuk ke alam perasaan, dawa susah masuknya. Harusnya yang bisa masuk itu adalah syifa. Naon saudara? Syifa. Sami penawar, sami obat, tapi lebih menyeluruh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa
syifaun. Dahsyat. Kita nyari dawa kemana? Ka dokter, ka apotek biasa ngagale. Kita nyari syifa kemana? Kita nyari syifa kemana? Tadi adanya di mana syifa? Al-Quran. Hakikat nama Al-Quran. Kita ka Allah nyuhunkeun. Nanti di ujung akan saya ajarkan ya, bagaimana cara untuk meminta syifa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya. Sekarang Bapak Ibu, pernah nggak ada yang merasa seperti ini? Ih, budak teh kok asa susahnya diaturna. Ih, kok suami teh susahnya disuruh berhenti ngarokokna. Ih, kok si itu mah ka masjid wae misalkan. Ih, kok si itu mah rajin wae ka pangaosan. Hati-hati Bu, sesuatu instalasi yang sudah masuk ke alam bawah sadar kita, udah benar-benar masuk ke alam bawah sadar kita, itu ternyata akan menjadikan satu instalasi yang permanen di otak kita Bu. Benar-benar akan menjadi sesuatu yang permanen, bahaya ini. Makanya Ibu pernah lihat anak kecil yang udah megang HP, pas diambil HP-nya dahsyat ngamukna Bu. Pernah ya? Pernah lihat kasus seperti itu? Atau yang HP-nya udah diambil, tapi tangannya masih kikian, karena pandangan masih gerak-gerak. Kenapa seperti itu? Hati-hati Bu, ini alam bawah sadarna tos kena Bu. Ya sanes tos LCD na deui nu kena. Sanes LCD na deui, tapi naon prosesorna, Intelna dalamna tos bermasalah. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus meriset alam bawah sadarnya Bu. Ini saya akan ajarkan ya. Di sini ada kasus yang ADHD mungkin ya Pak? Ada ya yang hiperaktif ya? Atau di sini ada juga kasus-kasus yang autis? Ada juga ya? Ada. Ya Bismillah ya. Jadi gini Bu, untuk kasus-kasus ADHD, ini ada satu tips, ada satu trik yang misalkan nanti sama ibu bapak bisa lakukan di rumah. Benar-benar ini sangat bisa dilakukan di rumah. Pendekatannya apa? Pendekatnya itu udah bukan nasihat lagi. Tosanes di papatahan deui. Karena apa? Kalau dikasih nasihat nggak masuk, nggak mungkin masuk malah. Karena apa? Mental, nggak bisa. Tapi ada satu momen di mana kalimat kita, ucapan kita itu bisa masuk ke otak anak kita. Ingat dua momen ini ya. Gelombang otak kita itu ada 4 gelombang. Ada berapa? 4 gelombang. Yang pertama itu ada gelombang otak beta. Ya beta ayeuna orangnya nyambung penuh. Terhadap kejadian. Ada gelombang otak alfa. Ari alfa mah anu tunduh. Kabayang teh anu lulungu kene tunduh tapi udah mulai sadar itu. Ada lagi gelombang otak teta. Teta gimana gelombang otaknya? Kalau yang teta itu orang udah mulai rileks badan, udah mulai nyaman badan, tapi telinga kita masih hidup. Aya berit kukurusukan di luhur masih kedengeran. Ada detak jam masih juga kedengeran. Nah, itu gelombang otak teta. Dan delta yang terakhir, delta mah orang tos obo. Orang tidak merasakan badan kita sendiri. Eta mah delta. Ibu, yang kita manfaatkan adalah gelombang otak teta di sini. Di mana momennya? Ini teori mahal asli. Saya mempraktekkan kepada anak saya sendiri. Dulu anak saya pernah kecanduan gadget. Kecanduan asli, susah banget, direbutnya itu ngamuk. Yang saya lakukan adalah pendekatan alam bawah sadar ini. Caranya di 2 momen. Yang pertama, di momen sebelum dia tidur. Kapan katanya? Sebelum dia tidur. Makanya pas anak mau tidur, omat Bu, HP halingkeun. 15 menit sebelum tidur HP halingkeun. Jangan nyampe pas anak nujul pelepan HP masih ada di depan mata dia. Karena apa?
konten-konten yang ada di HP itu akan masuk ke alam bawah sadar dia, dan itu menjadi instalasi yang sangat berbahaya. Makanya kunaon aya anak-anak yang cenderung kasar, aya anak-anak anu nonton wae UFC gini kapungkur mas Smackdown, itu jadi bener-bener we diadu we, sering pasea we sama teman-temannya. Karena apa? Itu udah menjadi instalasi masuk ke otaknya. Bahaya ini, bener-bener bahaya. Caranya seperti apa? Pas mau tidur anak kita klonin, nah diklonin teh artinya dipependek, dipependek. Bade di kumaha wae bebas mepenena. Aya nu digaroan mangga, aya nu ditepuk-tepuk mangga, aya nu bade di kipasan mangga. Wayahna kita harus berkorban. Anu tadina urang ge kalah acuh, urang ge kalah anteng wae kana HP, budak tidur di mana, urang di mana. Ini salahnya. Oke, kita ucapkan setelah anak dalam keadaan yang sudah sangat rileks. Katinggalinya, Arya nontos dulu, nontos lep-lepan, nontos lemes. Katinggal pisannya kondisinya. Nah di situ, tenanawan. Murang kali orang misalkan kayak nyambung tenanawan. Kita nggak tahu orang maledog buah misalkan. Ayah 100 batu. Tenanawan untuk kena sadaya ge atau minimal kena 2 we, minimal kena hiji we anu masuk. Tapi kita lakukan secara berulang. Apa targetnya? Tergantung target ibu apa, target bapak apa. Contoh misalkan targetnya kita pengen anak kita itu menjadi penurut, udah itu aja dulu, titik. Dede dalam keadaan yang rileks seperti ini, nuju nyaman seperti dia. Oke Dede dengerin mama ya, dengerin bunda ya. Dede jadi anak penurut. Itu konsep pertama. Indra pendengaran dia terakses sama kita, Bu. Indra apa Cina? Pendengarannya terakses. Kalau misalkan indra pendengarannya udah terakses, masuk nih ke hatinya, masuk nih. Kalau misalkan dia mau kita suruh, Dede sekarang ucapin ya sama Dede, Bismillah ya Allah, aku akan jadi anak yang nurut. Kalau mulut dia ngucap, Bu, dan keadaan otaknya dalam keadaan gelombang otak theta, jadi termasuk saya apa waktu itu ke anak saya yang kecil, saya targetnya HP, bukan HP, rada ageng ini, tablet, targetnya tablet. Dosa sih dulu itu, pas saya misal berangkat umroh dulu tuh, pas berangkat ke sana si Dede nggak diajak, yang diajak kakaknya. Kompensasi lah biasa, Dede mau biosnya tadi diajak kayak di Pangagalus ke iya. Saya rasa waktu itu tuh ya fine aja, biasa aja, tapi nyatanya ya Allah jadi bumerang, Bu. 12 hari saya nggak tahu itu anak saya itu gimana dengan keadaan tabletnya. Mataknya ternyata pas mulai disapi, oh susahnya luar biasa. Dimanfaatkan momen itu, yang target saya gini, Dede, mulai sekarang Dede kurangi main tabletnya. Itu kalimat saya. Yang target saya adalah dia mendengar dulu. Tapi pas saat dia ngucapin ini dalam keadaan merem, Bismillah ya Allah, jadikan aku anak yang nurut ya sama ayah dan bunda. Dia ngikutin tuh, mulut dia ngucap tuh, walaupun ngeharewon. Dan ya Allah, aku ingin lepas dari HP. Dia pun ngucap tuh. Dahsyat, Bu. Apa yang terjadi? Saya kasih HP di depan matanya dia, saya kasih tablet di depan dia, nggak mau megang. Asli, taruskan ke bubidan. Itu bercanda. Dahsyat. Misalkan bapak ibu pengen ngetes ilmu ini ke suami ngarokok wae hayo misalkan. Pepende, Bu. Asli pepende. Pas nuju lep-lepan, pas nuju rada nya katingali gininya anu lep-lepan. Ucapkan ke orang teh. Ya, rokok teh pahit. Lamun ayah ngarokok, ayah bakal batuk. Bu, eta lamun masuk instalasi itu ke alam bawah sadar dia jadi. Saya kan ngehipno ya tiap hari. Banyak anak-anak yang nggak suka nasi, banyak anak yang nggak bisa makan obat, kan sepele ya, tapi bermasalah.
Dokter Nono sering ngerujuk ayeuna ka abdi. Kunaon? Obat nggak masuk nih. Mau dikasih obat apa coba? Anak nggak suka nasi, mau dikasih obat apa coba? Kan nggak bisa, obat fisik nggak bisa. Yang bisa ngobatinnya apa? Alam bawah sadarnya kita akses. Sehingga apa? Langsung kita tes, langsung mau sembuh seketika. Bisa kayak gitu loh. Dahsyat. Apalagi kita belum nanti nyampe ke Rasulullah. Ada lagi yang lebih dahsyat lagi. Paham dulu ya konsepnya ya. Yang pertama kapan? Saat dia mau tidur. Target misalkan anak kita teh pengen ngafalin Al-Quran, pengen lancar hafalannya misalkan. Ucapkan, Dede ikutin kalimat bunda ya. Bismillah ya Allah, jadikan aku anak yang baik yang bisa menghafal Al-Quran. Nah, we target ibu bapak sadaya bebas. Cuman kalimatnya kalimat yang positif. Kalimat positif teh kieu, ya Allah jantenkeun abi budak anu henteu bangor. Henteu bangor, tidak nakal. Nah, itu kalimat negatif, Bu. Ada kalimat tidak, ada kalimat jangan. Nah, itu kalimat negatif, itu nggak boleh. Karena apa? Jangan, tidak, itu tidak tercerna oleh otak kita. Yang tercernanya adalah nakalnya, yang tercernanya bangornya. Pernah tinggal di TikTok, aya bangunan kieu di tengah jalan, aya lobangna. Jangan lihat lobang ini. Apa yang terjadi? Dah kalah nararoong. Ditoong gini-gini digeplakeun gini kayak aduh kana muka anak. Seperti itu otak kita. Aya apotek di mananya abi kita kamari ningal. Jangan lirik ke kiri. Coba yang kita lakukan apa? Nah kalahan ningali aya naon sih? Karena apa? Ya itu otak kita nggak bekerja dengan kalimat negatif itu nggak bekerja. Jadi yang ada adalah kalimatnya ya lirik kiri. Paham ya? Bismillah ya. Itu pendekatan apa? Alam bawah sadar. Pendekatan alam bawah sadar. Yang tadi yang pertama adalah saat dia mau tidur. Yang kedua, momennya adalah saat dia baru kita mau bangunkan. Bukan bangun tidurnya, kita bangunkan. Karena kalau bangun tidurnya sakarepna we tidur bangun jam sabaraha. Tapi kita waktu, Bu. Anak kita termasuk orang dewasa nih. Kalau misalkan anak udah di atas 6 tahun itu udah masuk pola kita sebenarnya 6 sampai 8 jam, Bu. Pola tidurnya. Sabar aja nah. 6 sampai 8 jam. Emot-emot ya. Karena apa? Lebih dari 8 jam pusing. Mun baterai teh mah dicas teh entos pinuh dicas terus gitu tah. Efeknya apa? Baterainya kan rusak. Cepet error kan? Sama tubuh kita juga kayak gitu 6 sampai 8 jam. Kalau misalkan kita nih ya murang kali terus genep jam ya, murang kali terus 7 jam ya, murang kali terus 8 jam ya, udah bangunkan. Dan pas dia kita bangunkan bisikin lagi pas menuju dibangunkan teh ulah bangun atau aya nu disimbuh teh ulah pisan. Justru apa? Momen kedekatan kita menalihkan batin kita kepada anak kita itu adalah momen-momen itu, Bu. Krusial ada. Oh, kantonanku sapu. Kantonanku sapu. Ih, Masya Allah. Justru apa? Digaroan. Ucapkan kalimat-kalimat positif. Bismillah Dede, yuk bangun yuk. Misalkan mau dengan doa bangun tidur boleh ucapkan. Sina ngikutin. Terus apa? Ucapkan lagi kalimat target kita apa? Contoh misalkan Dede, nanti siang Dede akan jadi ceria, enggak marah-marah. Nah, abi salah. Enggak marah-marah, enggaknya harusnya enggak ada. Ceria, kreatif, semangat. Bismillah ya, kebayang ya? Kebayang ya? Apa? Sampai dia ngucap juga dengan mulutnya. Bu, pendekatan alam bawah sadar ini cek. Ibu, pendekatan alam bawah sadar ini benar-benar ya, benar-benar sangat krusial kehidupan kita. Ada teori yang mengatakan ada teori yang mengatakan seperti ini.
kehidupan kita itu 88% itu ternyata alam bawah sadar, dan 12% itu di alam sadar. Enggak terhadap kejadian ini. Contoh. Tadi ibu dari rumah, misalkan bapak dari rumah, mundurin motor. Masih ingat gak mundurinnya? Mungkin ada ya, ingat ya. Buka gerbang misalkan, mun aya anu pageran. Itu kadang masih ingat. Kita tuh mau ke sini. Itu 5 menit di perjalanan. Yang ingat di jalannya itu kayaknya sih cuman beberapa detik doang. Lamun aya ucingan lewat, misalkan aya tetanggaan nyapa, cuman gitu doang. Sisanya apa? Ya gitu aja, lupa aja. Saya kadang kelangan perjalanan kerja. Itu yang paling ingat di jalan itu 2 menit. Perjalanan itu 15 menit. Sisanya kemana? Ya nggak tahu. Tapi nyampe. Tapi selamat. Nah itu alam bawah sadar seperti itu. Dan kalau kita bisa memaksimalkan otak kita, yakin target kita apapun jadi aku yakin. Apalagi ibu sebenarnya ini punya potensi. Udah punya potensi yang sangat besar. Potensinya apa? Potensinya kalau di diri ibu ada rasa ikhlas, ada rasa nerima, tidak ada rasa dendam, pemaaf, dahsyat. Doa apapun yang ibu ucapkan nyampe. Sekali lagi, doa apapun yang ibu ucapkan nyampe. Yakin gitu. Alam bawah sadar. Paham ya? Gimana yang pertama momennya? Sebelum tidur. Yang kedua, pas bangun tidur. Kalimat positif. Emot-emot ya. Kalimat positif. Yang selanjutnya ini baru level 4. Level 5. Kalau alam bawah sadar ini bermasalah, ternyata ada pendekatan yang lebih dahsyat lagi. Yaitu apa? Pendekatannya ruhaniyah. Abi di teori ruqyah memahami bahwa ternyata tubuh kita itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama jasad, tubuhnya jasad. Yang kedua nafs itu jiwa, soul. Muncul bahasa spiritualis sukma. Dan yang ketiga ruh. Kuliruh minanggi robi, ruh mah urusan atau sarang Allah. Upami jasad orang ayah, nafs urang aya, ruh urang teu aya, bakal kumaha? Maot ya, sepakat ya. Ruh urang aya, jasad urang aya, nafs urang teu aya. Masih hidup ya? Masih hidup. Cuman biasanya kita bisa melihat ibu orang teh kosongnya. Ibu pasti pernah di pikiran ibu selintas melihat orang itu jika kosong. Itu apa? Kemungkinan yang nafsu nggak di badan. Atau malah diri kita yang merasa seperti itu. Orang teh di dia, tapi orang teh asa di mana gitu. Apalagi kalau yang udah sering mimpi nanti dia ada di dalam satu tempat, di dalam satu keadaan rumah misalkan, atau yang apapun tempatnya yang dia tidak kenal. Terus susah pulang. Wah bahaya. Mungkin nafsu nggak di badan. Ngeri. Upami ruh aya, nafs aya, badan teu aya, kumaha? Diriwa bener. Muah mungkin gitu banyak. Tapi ibu, kalau kita komplit 3 ini, badannya ada, nafsnya ada, ruhnya ada, harusnya potensi itu muncul semuanya. Tapi kalau misalkan ruh kita bermasalah, nah ini paling berat. Yang empat tadi, jasad, akal, perasaan, alam bawah sadar, dimensinya masih dunia, cuman dunia. Tapi kalau ruh kita bermasalah, hati-hati, akhirat orangnya bermasalah. Karena apa? Ciri ruh kita kalau sakit, nah iya yang paling harus kita pelajari sekarang. Ciri ruh kita kalau sakit, yang pertama adalah malas ibadah. Ciri apa? Ruh kalau kita sakit ini yang pertama ya, malas ibadah.
Lamun anu tadi malas melakukan aktivitas, malas melakukan kegiatan, nah itu mah masih biasa. Tapi kalau udah terkait ibadah kita, aduh ngeri. Abi kantos pelatihan rukyah level 2 waktu di Tuban waktu itu. Jadi gini, pertanyaan si kiai itu gini. Pernahkah Anda malas sholat? Ya, kita jawab pernah, sering. Hati-hati. Bukan kita yang malas sholat, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang tidak mau bertemu dengan kita. Langsung puasa ditonjok dadanya. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, pernah nggak Anda males membaca Al-Quran? Ya saya bilang pernah, sering. Kita jauh hampir sama. Ternyata bukan hakikatnya. Bukan kita yang malas untuk membaca Al-Quran, tapi hakikatnya apa? Al-Quran yang sedang malas dibaca oleh kita. Kita Abdullah, abid, hamba, orang tekasta tadi hadap bisa. Al-Quran kalamullah bahasana kalam cariosna bisa. Nyampe ada pertanyaan terakhir seperti ini, pernah juga nggak Anda menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tapi susah masuk? Orang tengah ngapalkeun ayatnya, ngapalkeunnya kitu teh arah orang bari diajar. Mental. Teori misalkan 20 kali repetisi, 20 wihan misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 20 kali. Ar-Rahman. Baru digabung Bismillahirrahman. Ditambah Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harita apal. Nabi ya we aya nu manggil. Tadi teh ngapalkeun. Sering seperti ini, termasuk saya sekarang udah mulai kayak gini. Asli. Makanya apa? Trik yang saya lakukan pendekatan ke alam bawah sadar. Saya tulis ayat yang saya targetkan untuk hafal, saya simpan di speedometer di motor. Nah tujuannya ameh dibaca terulang terus sehingga apa nempel di otak saya. Seperti itu konsepnya. Tapi konsep dasarnya bukan kita yang susah untuk baca Al-Quran, bukan kita yang susah untuk menghafal Al-Quran, tapi konsep dasarnya Al-Quran itu tidak mau masuk ke tubuh kita, tidak mau masuk ke pikiran kita. Kenapa seperti itu? Mungkin di tubuh kita terlalu banyak sampah. Di tubuh kita terlalu banyak sampah. Al-Quran suci, sampah kotor. Yang suci nggak mau digabung sama yang kotor. Di sini banyak. Berarti indikasinya, windrinya, upami ruh kita sakit. Siapa yang bisa ngobatinnya? Nah ini mulai kita nyampe. Yang bisa ngobatinnya yang pertama itu adalah keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat sholawatnya. Sekali lagi, siapa yang bisa ngobatin kalau ruh kita sedang sakit? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat sholawatnya. Kita itu harus beruntung sama Allah dijadikan kita itu sebagai umat Rasulullah SAW. Ini teh anugerah yang sangat luar biasa. Kalau ada pertanyaan, apakah sholat kita yang bisa memasukkan kalian ke surga? Acan tampus ya. Kurang sholat lagi, asal atau tebih kene. Ulah kurang khusyuknya, ia makin tepat waktu weh heula. Coba ayah ada anu pas ngadamu ada kakara jam 1 keheula kakara setengah 2 keheula kakara jam 2 masih aya sabaraha jam deui kalah asa. Eta tidak ukuran waktu aja kita masih seperti itu. Termasuk saya ampun kalau dia Allah suka tahu baca sama Allah malu dari ukuran waktu, belum dari khusyuknya. Kunaon seperti itu? Karena ini ruh kita bermasalah. Pas Allahu Akbar nutup mata
tapi pikiran kebuka. Aslinya emang seperti ini kejadiannya. Emang seperti ini kejadiannya. Kita mengingat sesuatu, data emot dan menuju sadar, tapi pas menuju sholat jadi kebayang. Langsung bre. Oh kuncinya di dirinya. Oh tadi pulpennya di sebelah sini. Langsung kabaran. Kadang-kadangnya gogoda teh gitu teh aja. Gogoda teh. Aya pas mau menuju gitu teh rencana tuh tiba-tiba kayak muncul. Bahkan status jam WhatsApp esok kayak ya beda. Ieu abi pribadi mun keur ngalamun. Allah. Engke merek nulis ieu. Tiba-tiba muncul kan otak. Karena apa emang seperti itu? Emang seperti itu. Ruh kita enggak sehat. Ruh kita enggak sehat bahaya banget. Allah Akbar. Besok mah erek masak teh sayur lodeh we jeung asin. Allah Akbar. Sujud saluhur ngarencana deui. Moal diganti we tu goreng ayam. Allah Akbar turun deui keluar deui. Pas rakaat katilu ieu teh rakaat sabaraha. Hati-hati karena apa? Konsep dasarnya orang yang lupa rakaat sholat itu wajib diruqyah. Tilu tanda orang yang wajib diruqyah. Yang pertama, orang yang sering was-was. Naon cenah? Was-was itu kan gak enak hatinya, khawatir berlebih, cemas. Iya aya di alam perasaan tadi. Yang kedua, orang yang emosinya gampang kesurut, gampang naik darah, gampang sumbu pendek sih baru dah kayak gampang ngebleduk. Ayat kasentil tulisan langsung bung gitu. Hati-hati. Apalagi yang setelah selesainya kita itu berpikir, ih ngapain ya saya tadi? Itu hati-hati. Kenapa? Ada yang mengambil alih diri kita. Dan yang ketiga adalah ciri khasnya lupa rakaat. Nah, Ruqyah masalah banyak. Ulangi ya teori mahal ya. Yang pertama adalah orang yang sering was-was. Yang kedua orang yang gampang naik amarah. Amarah dengan bukan darah, amarah. Yang ketiga orang yang sering lupa rakaat. Ini indikasi khas untuk melakukan ya. Nah sekarang kaitannya apa dengan Rasulullah SAW? Ada kalimat sholawat. Ibu sok baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, ayeuna angkat tangan kanannya. Serius ini. Angkat tangan kanannya. Yuk, dek, ikut semua. Angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Iya mas saya pada dihipnos lain heureuy asli. Angkat tangan kanannya. Sekarang tangan kanannya simpen di dada kirinya. Oke, simpan di dada kirinya. Oke, abaikan suara apapun yang datang dari luar, fokus ke masing-masing. Sekarang tutup matanya, kita baca sholawat 7 kali bareng dengan saya. Tutup matanya, baca sholawat 7 kali bareng dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina
matanya nempel, sekarang buka matanya. Oke. Ibu, sensasi kecil apa yang ibu rasakan sekarang? Ada nggak sensasi awal dulu ya? Ada nggak hangat yang datang dari tangan kita masuk ke dada kita? Malah puyeng, ada yang puyeng. Apa yang dirasakan? Harusnya, bukan harusnya sih, kebanyakan yang pertama dirasakan itu, yang pertama adalah hangat yang datang dari tangan yang ngalir seolah-olah ke badan kita. Yang kedua, harusnya sensasinya kalau kita sedang mempunyai beban tertentu, lah emutan, ekonomi, apapun itu, yang kedua sensasinya itu adalah ringan. Saya sering mempraktekkan teori ini. Saya menuju santainya, maghrib nunggu isya, selesai ngamulang mencari, disimpan dan tangan kanan di dada kiri, baca sholawat duka sabaraha kali, saya cekap masa sebenarnya. Pas buka mata, dahsyat. Jika anu di refresh, emutan teh jika anu di refresh, semangat jika anu di refresh, tenaga kayak yang di refresh. Karena apa? Saya berkaitan dengan orang-orang sakit tiap hari. Allah jelimet karena masalah. Jelimet karena masalah. Kalau saya nggak merefresh diri saya pribadi, kayak abi nu kasar bahaya. Makanya harus sering seperti itu. Termasuk ibu bapak nanti coba aja sendiri dalam keadaan yang nyaman, dalam keadaan yang sudah tenang. Anak-anak misalkan sudah tidur, wudhu, sholat, diam minimal 5 menit. Teknik ini lakukan. Dahsyat. Pertama kalinya saya waktu itu menginjakkan diri di kota Madinah, masuk ke masjid, target waktu itu ya Allah, update pas di depan makam itu rada kayu nih. Karena apa? Berdesakannya kan luar biasa, sesaknya luar biasa. Masya Allah. Pas menuju lompatan hati gabdi, Allahu Akbar. Jika arus pada yang sahabat tuh. Karena apa? Orang yang paling sering kita sebut namanya di lisan kita sehari-hari apa? Siapa coba? Sekali lagi, orang yang paling sering kita sebut namanya dalam kehidupan sehari-hari siapa coba? Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Coba kita sholat sebarang kali orang baca sholat. Acan sholawat anu biasa, acan misalkan ayah syukuran, acan misalkan ayah pertemuan misalkan, acan ayah doa bersama misalkan. Rasulullah kasembah sadaya, kasembah sadaya. Itu yang terucap sering-sering seperti itu seolah-olah kita mau bertemu dengan beliau. Tapi udah luar biasa. Dan pas kita masuk ke komplek Raudhah, udah nggak bisa, air mata bercucuran, lisan udah nggak bisa ngomong. Nggak bisa. Dan kalau misalkan ibu bercita-cita ingin seperti itu, alam bawah sadar kita setting. Caranya mana? Ari tadi makan murah kali. Nanti lakukan kepada diri kita sendiri. Contoh, saya sering mempraktikkan teori ini. Udah dalam keadaan relax, udah dalam keadaan nyaman. Seringnya saya kalau mau tidur itu punya wudhu. Mah balik kenali diri istri aku amat pokoknya mau dalam keadaan relax. Saya ngomong ngaluarkan kalimat sendiri yang ucapan saya ini terdengar oleh telinga saya sendiri. Berarti nggak gerendengnya, untuk cecorowokan ya, mencecorowokan. Nah, kemudian si ayat aneh, tapi dengan lisan saja. Apa doanya? Apa kalimatnya? Untuk saya sendiri. Bismillah ya Allah, bangunkan besok aku dalam keadaan yang segar. Sepele kan? Enggak yang berat-berat kan? Bismillah ya Allah, jadikan aku besok menjadi pribadi yang lebih semangat. Terkesan sepele, tapi nyatanya besok itu kejadian. Badan segar, badan ceria, aura positif itu terasa banget. Bahkan termasuk untuk penghasilan, untuk uang saya sebutin. Bismillah ya Allah, ending masa anu. Iya teori yang benar-benar nyata. Kita minta sama Allah, nyata kan?
Allah itu layak berkuliah masulaya karena janjinya pasti ucapkan. Apa yang terjadi kepada diri kita mah bade ngadoa kitu ge isi, bade ngadoa kitu ge teu pede ya, ngerasa nggak? Mau mungkin tadi kabur. Nah itu udah menjatuhkan diri kita sendiri sebenarnya. Padahal udah lakukan aja. Lamun baru kahoyong bahasana udah sholawatin aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, abdi tahun depan haji. Contoh, dulu saya juga sama kayak ibu bapak semua. Bismillah ya Allah, atau ending masyarakat. Buat penghasilan, anjing masyarakat. Apakah itu terjadi, Bu? Enggak, Bu. Dari kamu kalau kemana ya 100.000. Tapi ternyata dilihat dalam jangka waktu 1 bulan. Anu tadinya 1 bulan tuh jangan gaji nol pendapatan di luar. Tapi nyata dina sebulan teh aya 100 nah sebulan teh aya 3 kali. Bismillah ya Allah, nyata ini ayah ya lumayan. Kaikeun deui bismillah ya Allah 100 tambah kenceng urang teh semangat. Dan nyata saminggu anu tadi sering nol ya mulai aya 1, 2 anu pendapatan 100. Wah bidi evaluasi deui ya dina sebulan teh udah mulai ada 10, 11 waktu itu. Masya Allah ya sudah ya udah mulai energinya udah mulai magnetnya udah mulai nyangkut. Bismillahirrahmanirrahim 200. Ibu apakah itu terjadi? Enggak. Aslinya. Cuman yang 100 anu tadi ukur 11 kali jadi rempet. 100 aya kosongna 100 nyelap aya 200 sahiji. Dina sebulan tidak. Aya nyangkutnya. Ku abi dirubah deui. Bismillah ya Allah gope sehari. 500 sekali. Apakah itu terjadi? Henteu. Allah Akbar. Asli itu. Tapi anu 100 beuki rempet. 100 aya 200 lagi berempet. Nyelap dina bulan ketiga aya 500. Itu pas abi nu jadi Jakarta keneh hari. Abi teh aya deui. Sehingga apa? Saya naikkan lagi. Bismillah ya Allah 1 juta sehari. Apakah itu kenyataan? Enggak. Cuman 100 jadi teranggap kayak yang biasa itu. Ini saya mengajarkan benar-benar ya. Ini teori yang pasti, ini teori yang nyata. Coba. Allah itu maha segalanya. Bari di mana we liang nama. Bari di mana we sumber nama. Kita jangan mikir itu mah udah bukan urusan kita. Kan eta urusan Allah. Urang mah ikhtiarna digaskeun. Bismillah ya. Sepakat ya. Itu teori yang pertama. Apa? Sholawat. Apapun masalah kita, sholawatin aja dulu. Apapun emutan rumah tangga, kabupaten dari orang sholawatin malah. Termasuk ada beban yang sangat masuk ke diri ibu. Karena gini, banyak kan orang itu kuat dengan ekonomi. Abi kamari anu parah aya kasus anu gantung diri di Langkap Lancar, ingat? Cewek kurang lebih 45 tahunan, abi garuas. Pak, ada yang gantung diri, aya laporan di wilayah, pas ditinggal namina, takutnya sasaran ODGJ abi. Ai pas ditinggal, aya namanya teh cuman alamatnya bukan di sini. Kayaknya bukan ini bukan sasaran ODGJ saya. Berarti kan orang yang baru gitu. Pas ditinggal usianya 45 tahun. Abi melakukan pengkajian tidak dekat-dekat waktu itu, tapi beberapa hari setelahnya. Ayah kader anu sumping berobat, abi tetep biasa opo. Abi lambungnya bermasalah, abi berat. Ditanya, ternyata sumbernya ketakutan dia. Di maghrib anu kawan karena apa? Yaitu harian itu ngadadak supaya itulah kayak dongeng. Nggak mau. Ada lagi kasus-kasus yang sama gitu, datang lagi dikaji ternyata semuanya itu juga. Dan Bu Abi teh iseng ditaruh saja teh kumaha sih dulu nanti. Ternyata Bu ekonominya itu kuat Bu si ibu eta. Malah mah dia tuh sering meminjamkan uang kepada tetangganya.
meminjamkan uang, berarti kan secara ekonomi kuat, secara ekonomi stabil. Tapi ternyata pas batinnya terserang, hatinya terserang, perasaannya terserang, imannya ambruk sehingga kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi. Dahsyat, dahsyat tidak? Berarti perasaan tadi, akal tadi, alam bawah sadar tadi, kalau nggak kita perbaiki, ngeri, asli bahaya bisa. Makanya harus sering kita refresh, harus sering kita charge. Sepakat ya? Bismillah ya. Kumaha cara ngecasnya? Yang pertama tadi dengan betul, simpen, ya tekniknya ini namanya itu anchor. Jadi anchor itu kayak kata kunci lah. Kata kunci biar apa? Lebih nyatu aja. Ingat momen ini, ingat sharing kita kali ini, simpen di sini. Allahumma sholli ala sayyidina. Sing kalemnya sing ketenangan, coba rasakan. Coba rasakan. Dahsyat, dahsyat ya. Sepakat ya? Dan yang terakhir, yang bisa ngobatin diri kita kalau misalkan kita benar-benar bermasalah, yang paling tinggi di atas sholawat ada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Qur'annya. Makanya keluar kalimat di surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran Allah tos diturunkan, ternyata dua potensi gede gitu. Yang pertama adalah syifa. Syifa teh naon tadi? Obat ya, penawar ya. Batin, fisik, jasad, nafs, ruh, semuanya kena dengan Al-Quran. Dan rahmah. Naon rahmah? Kanyaan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Lil mu'minin, bersyarat untuk orang-orang yang mukmin, yakin, percaya, paham, sepakat, benar ya? Bismillah ya. Oke. Nanti wayahna bu, teori ini apalagi yang sholawat tadi, ibu wayahna oleh dia laksanakan di bumi, dan rasakan dahsyatnya perubahan hidup kita, termasuk ke anak kita. Kalau misalkan tadi dengan kalimat-kalimat marada sesat abdi mah udah we anu dibisikeun anak sholawat, anu diharewoskeun anak nuju pendek kamu urang kali urang teh sholawat, sok dahsyat. Apa yang terjadi sesuai dengan keinginan kita. Ibu mangga tinggal di surat Az-Zariyat ayat 23. Ini ayat yang membuat saya benar-benar berubah pola pikir saya. Benar-benar alam pikiran saya itu berubah sampai sekarang. Kalimat itu seperti ini. Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mislama annakum tantiqun. Demi zatnya Rabbnya, Rabb itu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-samawati wal ard, as-samawati langit dan bumi, innahu lahaqqun, sesungguhnya apa yang telah Allah janjikan itu seperti apa yang kamu ucapkan. Mislama annakum tantiqun. Apa yang Allah janjikan itu seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, ayeuna uih kana teori tadi. Yang pertama, hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati dengan pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan itu ternyata menjadi ucapan. Sepakat? Urang teh ngemutkan sesuatu. Urang teh misalkan hoyong motor misalkan. Upami terus kaimut kan ucap. Pak, mama saya motor, itu kan terucap. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi ucapan yang dilakukan berulang-ulang. Ucapan itu ternyata akan menjadi tindakan. Ucapan akan menjadi tindakan. Sekarang tindakan yang kita lakukan berulang, tindakan itu akan menjadikan satu kebiasaan. Kebiasaan, habit namanya itu. Kebiasaan yang kita lakukan ternyata itu akan menjadikan satu karakter diri kita.
21 hari kita melaksanakan kebiasaan itu akan menjadi karakter diri kita. Dan dahsyatnya karakter itulah diri kita. Berarti apa yang kita pikirkan hakikatnya takdir orang. Mun dipendekkan mas, orang ngemut sesuatu, orang memikirkan sesuatu sebenarnya itu. Apalagi kalau kita ucapkan. Namun dasarnya tadi surat Al-Zariyat tadi. Lamun Allah geus nyarios moal aya musulaya pasti 100% pasti. Widri kadiri urang, kumaha keyakinan urang, kumaha urang menyikapi. Bismillah ya, paham ya? Insyaallah ya. Insyaallah. Ayeuna rada merapat dudukna. Kita ulangi materinya. Sok sing rapat Bu. Kita bikin rapi dulu. Jangan ada kursi yang kosong, yang depan isi dulu. Sok sing rapat. Di sini sama ibu. Ambil kursinya megang. Sini. Babi kejaga. Sini sama ibu. Tapi tadi kira ya kelihatan rapi bisa. Oke. Kita lakukan pembacaan sholawat semuanya ya, kita ikutin, kita bacakan, lakukan sholawat. Wayang harus dengan hati, harus dengan keyakinan. Ya, kaitkan hatinya ke Allah, bahasa rupiah gitu. Kaitkan hatinya kepada Allah. Jadi ngaitkan teh kemana ya? Khusyuk lah, fokus ya. Dari suara mah di mana-mana ya. Cuman fokus aja. Oke. Yang pertama angkat lagi terhindrannya. Oke, bagus. Simpan lagi di dada kiri. Oke, tutup matanya. Nggak lama, kita sebentar aja. Ikutin saya, dengarkan saya. Nanti kalau misalnya saya bilang ikutin dengan kalimat yang lirik yang keluar dari mulut masing-masing ibu sampai dengan kedengaran telinganya masing-masing. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin dalam hati. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Bagus. Sekarang ibu ucapkan hajat ibu, keinginan ibu, 3 hajat, 3 keinginan. Silakan ucapkan dengan hatinya, ucapan juga dengan lisan liriknya, sampai kedengaran dengan telinganya. Bagus. Dan sekarang kita baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allah
terus ibu baca sholawat dalam hati. Instruksi pertama, ibu sekarang silakan bayangkan wajah orang yang paling males ibu temui. Sekali lagi, ibu gambarkan, bayangkan wajah orang yang paling males ibu temui. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah ya Allah, dengan keagungan sholawat ini mohon hapus semuanya itu ya Allah. Mohon kurangi bebannya itu ya Allah. Mohon kurangi rasa traumanya juga ya Allah. Terus baca sholawat dalam hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus bu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, aku maafkan orang itu ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku ampuni dia ya Allah. Aku maafkan dia ya Allah. Aku ampuni dia ya Allah. Sebesar apapun sakit hatiku, aku ampuni dia ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua, ibu bapak gambarkan anak kita sekarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagus. Dan sekarang gambarkan kita sedang megang kepala anak kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus bu, gambarkan ibu usap-usap kepala dia sekarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir, ibu gambarkan ada beban yang benar-benar nyesek di dada sekarang. Dan kita akan mulai hapus beban itu, kita hancurkan beban itu dengan izin Allah. Dada ibu semua, pikiran ibu semua, semuanya akan hancur, perlahan menghilang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim ajma'in. Sekarang tarik nafas dari hidungnya, keluarkan lewat mulutnya. Sekali lagi tarik nafas dari hidungnya, keluarkan lewat mulutnya lagi. Tarik nafas dari hidungnya, keluarkan lewat mulutnya lagi. Dan sekarang ibu bapak semua berangkulan, tangan kiri dan tangan kanannya berangkulan seperti ini dengan temannya, sama semuanya. Gini, pak kaleng-kaleng. Ibu punten tangannya ke sini juga. Sok ibu pak kaleng-kaleng. Yuk pak kaleng-kaleng sadayana pak kaleng-kaleng. Pak kaleng-kaleng karena pundaknya, ke pundaknya. Nah, gini. Nah, ibu juga tangannya gini. Punten, ibu tangan kanannya ke ibu sebelah sini. Ah, pak kaleng-kaleng.
Pak kaleng-kaleng sadaya. Pas merem kemana? Oke, Pak kaleng-kaleng sadaya, nyatu semuanya. Oke, ikutin kalimat saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama, instruksi pertama, pencetan heula. Pencetan. Pijit dulu, pencetan sadayana. So, pencetan heula. Oke, yang kedua tepuk pelan. Tepuk pelan. Oke, sekarang semuanya ikutin kalimat saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, aku di sini menjadi orang yang semangat, gembira, ceria, kreatif, tanggung jawab, jujur. Ya Allah, ya Rahman, aku ingin mengingat teori yang tadi. Oke, bagus. Ingat ya, tepuk. Ingat ya. Ingat bro. Ingat friend. Penyakit itu ada derajatnya. Yang pertama, penyakit jasadia. Yang kedua, penyakit akal. Yang ketiga, penyakit perasaan. Yang keempat, penyakit alam bawah sadar. Yang kelima, penyakit ruh kita. Yang ngobatinya, yang pertama, ingat ya bro, sholawat. Ingat ya, jangan lupa ya. Yang kedua, Al-Quran. Sehat-sehat ya bro, sehat-sehat ya friend. Kita harus kuat, kita harus bisa, kita tambah semangat lagi. Kita menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bismillah. Kebayang ya? Ada sesuatu yang bisa dibawa pulang nanti? Insya Allah ya. Teori dasarnya emut deui, abi titip pesan deui. Kalau sesuatu lagi membebani diri kita, lagi membebani alam bawah sadar kita, lagi membebani perasaan kita, sholawatin aja dulu. Bismillahnya. Termasuk anak kita lagi tantrum, anak kita lagi susah misalkan. Bismillah, buktikan. Doa abdi itu nggak ada apa-apanya, Bu. Dibanding dengan doa seorang ibu kepada anaknya. Mata kabi upami nuju ngarukiah sok minder upami dijajab nanti ke mama. Sok isieun. Kunaon doa ibu itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan doa seorang ibu kepada anak. Lebih dahsyat. Bisa ya? Insya Allah ya, pahamnya. Ibu bapak hapuntenah pilih ayat cariosan Nabi anu kirangpas murni kita tidak kabodohan Nabi pribadi. Salam bakto, salam silaturahim. Upami penak di jalan anaknya gampil manggil abi majang, pasti kalian namina aja nanya hujan gitu sami lah orang Sunda pasti kalian kitunya ingin kira ngapunten bila ya kalimat cariosan anu kirangpas eta tina kabodohan Nabi pribadi anu laresna saking ti Allah Subhanahu wa taala urang ditutup heula subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.